Discord-nya kalau teman-teman punya Discord ya untuk komunitas kita. Nah, balik lagi ke apa itu metaverse. Sebetulnya ini lagi happening dan semua perusahaan global tuh lagi menyiapkan diri untuk ke sana. Dan aku bangga banget karena SMA Plus PGRI pesat ini udah prepare dari sekarang untuk membentuk generasi yang memang udah look up tuh metaverse. Mantap. Jadi kalau misalnya kita sebutkan intinya adalah metaverse itu kebiasaan baru kita. Jadi metaverse ini akan berada di dalam komunitas virtual yang dimana di dalamnya itu kita bisa belajar, kita bisa bermain, kita bisa bertemu dengan, kalau waktu dulu Facebook, nah sekarang udah dalam metaverse ya, sekarang udah meta. Dan kalau misalnya kata-kata kuncinya itu pasti dari hardware, terus juga dari networking, dan semua hal ini akan membentuk user behavior-nya. Nah, kalian-kalian inilah yang akan menjadi user di kemudian hari di dalam dunia metaverse. Oke, apa aja contohnya? Ini ada Horizon Worlds, ini dari Facebook, teman-teman bisa langsung nyobain, bisa langsung berinteraksi. Terus juga ada Mesh dari Microsoft, ini juga sama persis kayak Facebook. Lalu ada Spatial, nah ini yang aku suka karena aku masuk ke dalamnya dan teman aku juga salah satu developmentnya. Spatial ini adalah startup di asal Sydney, dia fokusnya ingin menciptakan dunia virtual bagi usernya. Jadi kita bisa pakai aset-aset yang sudah disediakan oleh mereka gitu. Nah, terus untuk entertainment, teman-teman bisa nyobain Sandbox. Apalagi teman-teman yang tertarik dalam dunia 3D bisa juga join dalam membuat asetnya dan bisa dijual di sana juga. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Decentraland. Nah, dua entertainment ini yang lagi happening saat ini. Terus ini Metaverse Market Map. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ada beberapa yang memang sudah kita interaksi kayak Google Play, ini adalah discovery yang memang saat ini kita udah pernah cobain. Kalau teman-teman ada yang punya Steam, punya Epic Games, semua itu adalah satu kesatuan dari Metaverse nantinya. Nah, yang kurang kesentuh mungkin di bagian infrastruktur. Nah, ini kalau teman-teman RPL yang ingin dan juga TKJ yang ingin fokus ke dalam jaringan bisa nih masuk ke sini. Nah, teknologi behind the metaverse, apa aja sih teknologinya? Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri bahwa blockchain dan cryptocurrency akan menjadi dominasi utama. Dia yang akan menjadi governance di dalam metaverse. Karena semua transaksi menggunakan cryptocurrency. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari cryptocurrency, banyak sekali tutorialnya, dan kalau mau tahu lebih lanjut tentang metaverse dan NFT bisa follow Kulitox. Yeah. Oke, terus teknologi kedua ada augmented reality dan virtual reality. Nah, ini sebetulnya lahan dari teman-teman multimedia. Jadi aku pengen banget atau nanti coba untuk ajak pembinanya untuk kita beli infrastruktur VR biar teman-teman bisa mencoba gimana rasanya di dalam dunia virtual ya, karena ini adalah gerbang dari teman-teman ingin masuk ke metaverse gitu. Nah, terus teknologi yang ketiga ada artificial intelligence. Nah, ini yang saat ini sedang berkembang juga, yaitu bagaimana komputer itu punya otak. Jadi dia bisa berbicara seperti layaknya manusia. Kalau misalnya saat ini kayak mungkin teman-teman punya iPhone, Siri itu bisa. Terus juga Google Voice, Hello Google, lah itu juga bisa masuk ke dalam infrastruktur yang ada di dalam metaverse. Nah, terus yang ketiga ada 3D reconstruction. Nah, ini yang lagi happening saat ini, bagaimana kita bisa menciptakan objek 3D dari real world secara real time. Jadi teman-teman tinggal pakai iPhone-nya, terus udah langsung terproyeksi dalam bentuk 3D-nya. Nah, ini fungsinya apa? Kita bisa membuat virtual tour, misalkan pesat ya, kita proyeksikan, dan nanti tuh orang-orang bisa masuk dan menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di pesat dalam bentuk 3D-nya. Mantep banget ya. Nah, mantep. Teman-teman bisa pelajari, terutama sih. Karena aku alumni dari tuh gemes banget buat teman-teman nyobain teknologi-teknologi yang baru ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Setelahnya itu ada Internet of Things atau IoT. Nah, teman-teman TKJ yang tadi sudah presentasi soal kartu tapping itu, kalau di BINUS aku pakainya tapping ya istilahnya. Jadi gini nih contohnya nih.
Jadi kita tuh absen udah pakai kartu ke kelas, jadi udah nggak bisa bolos gitu. Nah, yang paling sering dipakai adalah smart home. Kayak apa namanya, udah banyak banget ya Bardi itu semuanya udah pakai IoT, terus juga wearable device kayak jam yang bisa mendeteksi detak jantung kita, VR device kayak Oculus itu udah pakai apa namanya Internet of Things semuanya, dan diproyeksikan di tahun 2025 itu udah sampai 1 triliun device yang bisa terkoneksi dalam eh, IoT. Kayak sekarang kan HP murah banget ya, dan kita bisa dapatkan secara cepat. Jadi teknologinya akan jauh ke depan lebih canggih. Nah, yang menarik adalah si Elon Musk, kalau teman-teman tahu dia adalah CEO dari Tesla. Beliau sedang mengembangkan Neuralink. Jadi ada device kecil yang dimasukin di otak kita. Nanti ke depannya ketika teman-teman sulit untuk belajar matematika, sulit belajar soal kimia, kita tinggal download aja knowledge-nya. Langsung ke dalam otak kita tuh, beyond the imagination, tapi itu yang lagi dikembangkan oleh Elon Musk. Jadi kita udah, misalkan kita pengen belajar bela diri, kita tinggal download aja knowledge-nya di dalam komputer, terus kita masukin dalam otak kita. Nah, ini lagi dikembangkan oleh si Elon Musk. Nama perusahaannya Neuralink. Nah, ini akan game changing banget teman-teman semua. Jadi makanya nanti di akhir aku akan, nah ini adalah workflow yang teman-teman bisa pelajari, terutama Kopassus IT nih, karena aku alumni Kopassus IT dan bangga banget menjadi bagian dari keluarga Kopassus IT. Yang pertama adalah kalau teman-teman multimedia, sekarang coba pelajari NFT, non-fungible token. Gimana kak pelajarinya? Banyak sekali di internet. Udah, sekarang knowledge is free. Jadi bagaimana teman-teman bertanggung jawab untuk punya sisi kolaboratif dan juga produktif untuk mempelajari hal-hal tersebut. Terus yang kedua ada 3D asset creation. Nah, ini juga bisa teman-teman pelajari dan bahkan bisa menjualnya gitu. Karena kalau di NFT itu ada umur 12 tahun asal Turki, itu dia sudah menjual asetnya bahkan sampai nominal asetnya itu 2 sampai 3 miliar US dollar dari hanya gambar yang dia publish di NFT. Nah, terus yang ketiga ada augmented reality. Augmented reality, cobalah mempelajari filter-filter di Instagram, pakai namanya Spark AR, nama softwarenya, teman-teman bisa pakai secara gratis dan mempelajari gimana cara teman-teman bikin filter Instagram. Nah, itu adalah implementasi dari augmented reality. Nah, yang kedua buat teman-teman RPL, cobalah untuk mempelajari Web3. Apa itu Kak Web3? Web3 itu adalah development next development dari Web2. Web2 itu kayak Facebook atau website yang biasa kita pakai, itu adalah Web2. Nah, kalau Web3 kita bisa berinteraksi, kita bisa pakai software. Kalau teman-teman tahu Figma untuk software apa namanya desain, itu udah by cloud, udah di internet, kita udah nggak perlu download software. Bahkan untuk bikin presentasi ini aja aku pakai Canva, udah nggak pakai Photoshop atau pakai PowerPoint, semua udah by cloud system. Nah, itu teman-teman bisa mempelajari implementasi dari Web3. Terus ini yang aku menjadi catatan buat teman-teman alumni yang RPL. Fa, coba pesen dong buat teman-teman RPL untuk belajar coding, karena ini adalah ruh dari RPL. Makanya aku ingin menyampaikan teman-teman alumni juga, dari yang teman-teman alumni sampaikan, buat teman-teman Kopas IT, cobalah mempelajari bahasa pemrograman Python, Java, C++, dan yang terbaru yang saat ini lagi dikembangkan adalah bahasa pemrograman Rust. Nah, terus yang ketiga buat teman-teman RPL, coba mempelajari game development, karena ini akan menjadi sangat diperlukan sekali di dalam industri. Serius deh, banyak banget lowongan pekerjaan yang memang fokusnya untuk game development gitu. Contohnya software yang gratis bisa teman-teman download, ada namanya Unity, ada namanya Unreal Engine. Nah, dua software itu yang lagi sedang happening saat ini dan teman-teman bisa coba secara gratis. Nah, untuk teman-teman TKJ, cobalah untuk mempelajari sisi sistem blockchain. Wah, kalau teman-teman bisa punya knowledge ke blockchain, itu gerbang untuk metaverse sangat-sangat besar sekali. Dan saat ini semua perusahaan lokal ya, kita nggak bicara global, lokal pun saat ini banyak banget tawaran pekerjaan untuk bikin metaverse-nya sendiri. Nah, salah satu otak dari metaverse adalah blockchain. Terus juga IoT,
Aku bangga banget tadi bisa ngelihat hasil kerja teman-teman TKJ absen online. Nanti perkembangan kedepannya banyak banget ya yang bisa teman-teman coba pelajari. Terus VR, VR device ya, motion capture device itu juga saat ini lagi berkembang. Dan kalau teman-teman tahu, VR device itu sekarang malah justru lebih murah daripada handphone. Handphone, iPhone, semuanya ya, itu harganya mungkin puluhan juta. Tapi VR device kayak Oculus itu hanya 8-6 juta. Apalagi yang Google yang memang merek-merek Cina itu bahkan lebih murah lagi gitu. Jadi sekarang sedang dikembangkan ke arah sana, termasuk di tempat saya ngajar di BINUS itu juga lagi dikembangkan. Setiap kelas itu punya VR device masing-masing. Jadi kita bisa tatap muka secara real time tanpa perlu ngelihat dosennya di mana misalkan, kita bisa ketemu tatap muka di dalam metaverse. Nah, perkembangan dari ketiga knowledge yang aku sebutkan ini, harapannya tadi ya, fantastic apa ya tadi ya, Bu Lydia tadi sempat share Fantastic Tree ya. Itu jadi 3 kolaborasi teman-teman RPL TKJ itu bisa membuat virtual tour atau gamification di dalam kelas atau di dalam sekolah kita gitu. Itu bisa banget tuh. Nanti UI-nya, desainnya itu dikerjakan oleh terus bahasa pemrogramannya di dalamnya itu game development-nya RPL, lalu mekanisme dari device-nya itu dikerjakan oleh TKJ. Wah, ini mantap banget. Terus yang kedua, bisa teman-teman ciptakan AI learning body. Nah, ini bisa menjadi salah satu daya tarik yang tersendiri kalau sekolah mempunyai salah satu maskot, yang dimana maskotnya ini akan menjawab semua pertanyaan dari orang-orang yang ingin datang atau yang ingin daftar. Jadi udah maskot si pesat inilah yang akan menjadi representasi dari brandnya. Wah, ini menarik banget. Jadi kita misalkan menciptakan karakter ini bisa ngomong dan bisa menjawab semua pertanyaan dari tamu atau dari teman-teman yang belajar di pesat ya. Mantep banget. Dan yang terakhir DApps, Decentral Apps. Nah, ini next gen dari tadi yang sempat di-share oleh teman-teman RPL ya, HTML5 terus juga APK. Nah, ini next gen-nya adalah DApps ini. Nah, kalau ini semua udah dipelajari, pertanyaannya what next? Apa selanjutnya? Selanjutnya apa sih teknologi yang akan berkembang selanjutnya? Yaitu hyper reality. Nah, ini kita sama-sama nonton gimana implementasi dari hyper reality. Fantastic. Great. Nice. Great. Balik. Jadi dia Estoy haciendo antara real mercados. world dan Y juga además puedes quedarte con los puntos de physical world. fidelización. Eres una monje afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. ¿Te sientes inspirada? Gracias. Chao. Jadi udah pakai device, kacamata atau pakai apa yang lagi dikembangin sama Apple ¿Quién sekarang, soy yo? kita udah bisa berinteraksi langsung di dalam dunianya sendiri. No, no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No. ¿Puedo volver a empezar? Olvídalo. Tadi pakai tangan-tangan itu adalah implementasi dari motion capture ya. Estoy libre de mi ira. Kalau kacamatanya dilepas, ini udah nggak ada yang hologram ini. Adiós. Mana ya? Jadi menggabungkan antara virtual world dan juga penggunaan advertising teman-teman Wah, ini diperlukan banget karena metaverse itu adalah dunia visual ya. Bueno.
Hola otra vez. Jadi nanti ada pas dia main aku sebutin aja. ¿Qué está pasando? Buen día, Emilio. Coba teman-teman pelajari gesture ya. Nah ini biasanya gini nih. Jadi udah pakai barcode aja tuh untuk nge-tracking biar gambarnya tuh tetap nempel di ininya, di real world-nya. Gitu. Hola, Nah, Juliana. ini kalau misalnya udah balik lagi. Wah, ini akan jadi next big things, teman-teman, dan aku sangat bangga sekali dan sangat mengapresiasi buat Pesat yang memang sudah mengajak khususnya Kopassus IT ya untuk look up to Metaverse. Oke. Baik, sekian dari sharing aku. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan, mau kita keep in touch, bisa DM Instagram aku @nasir. Oke, sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.